background. Jadi nanti kita akan deskripsikan seberapa besar Tiongkok. Lalu pastinya kalau ke Tiongkok pasti sudah otomatis terpaksa untuk menguasai bahasa Mandarin dan juga tersedia program beasiswa. Kemudian pendidikan di sana juga jelas dunia dan sudah lulus banyak alumni yang sudah membuat impact yang luar biasa. Nah ini sebagai gambar dari Tianjin dan ayo kita kenalan dengan Tianjin University. Jadi kalau melihat videonya itu dibentuk sejak tahun 1895. Nah, kalau ada dikenal itu tahun 1895 kan waktu itu masih zaman kekaisaran gitu. Kemudian sampai sekarang Tianjin University disebut National Key University dan Double First Class University. Nah, Tianjin University top 10 di China menurut Chinese University Alumni Association, peringkat 15 di US World University Ranking dan 334 US World University Ranking. Nah, siswa di Tianjin University mahasiswanya yang S1 sudah mencapai 18.000 lebih, siswa master, siswa doktoral, dan siswa Indonesia di Tianjin University itu sudah hampir ratusan. Jadi kalau di Tianjin yang paling terkenal itu adalah Tianjin University. Nah ini profesornya itu dosen-dosennya mengajar sudah beberapa profesor, sudah juga PhD, mempunyai pengalaman penelitian, achievement project dan lain-lain lagi. Dan program S1-nya khususnya buat adik-adik yang mungkin memikirkan untuk studi luar negeri itu ada 63 jenis jurusan. Nah, alumni dari Tianjin University seperti yang Kak bilang tadi mempunyai impact. Misalnya ada yang menjadi direktur dalam Olympic Project, menjadi chief architect dalam membuat stadion. Kemudian kalau yang salah tahu ini adalah jembatan Hong Kong Zhuhai Macau. Ini adalah jembatan bawah laut yang menghubungkan antara 4 pulau. Dan ini salah satu direktur dan engineer yang bekerja di pembangunan jembatan ini adalah dari Tianjin University. Nah ini cuplikan jembatannya. Ini jembatan sepanjang 55 km dan inilah kontribusi dari alumni Tianjin University. Nah program dan jurusan Tianjin University ada program yang utama yaitu S1, S2, S3. Selain itu yang relevan dengan adik sekarang bersama yaitu Chinese Language Program, kemudian Foundation Program. Kalau business student program itu dia untuk mahasiswa yang sudah S1 yang mau berkunjung ke Tianjin University selama setahun ataupun yang S2 atau S3. Nah, jadi di Tianjin University ada 2 kampus, ada Peiyang Park Campus, ini kampus baru diresmikan tahun 2015. Lalu Weijin Road Campus, ini kampus pertama Tianjin, dan ini jenisnya seperti di sana. Ini list majornya, jadi sudah masuk first class disiplin dan dari program S1 tersebut 4 program tersedia dalam bahasa Inggris. Itu jurusan Chemical Engineering, Partnership Eco Science, Environmental Science, dan Environmental Engineering. Dan ini program S2, S3 yang juga tersedia dalam bahasa Inggris. Ya, jadi rankingnya jurusan itu ada yang A+, sudah top 1% Essential Science Integrated Rankings dari jurusannya, dan banyak jurusan engineering di Tianjin University yang sudah masuk top 10 di China. Nah ini akreditasi internasional dari beberapa jurusan arsitektur, chemical engineering, business administration, project management, dan civil engineering itu salah satu dari jurusan yang punya akreditasi internasional. Nah ada juga program spesial dari Tianjin University namanya Emerging Engineering Education. Jadi ini maksudnya mahasiswa yang kalau misalnya kuliah nanti punya nilai yang tinggi dalam performa misalnya IPK yang tinggi, maka nanti akan diajak profesor dan peneliti di sana untuk bergabung dalam project. Nah contoh project yang sudah ada yaitu ada design logistic tracking card, kemudian smart classroom, kemudian design and construction course. Lalu ini salah satu yang paling fenomenal, Tian Wan. Ini adalah di mana Tianjin University mengembangkan animasi simulasi untuk landing di planet Mars. Jadi supaya aman, kemudian akurat pada saat roket misalnya mau landing di planet Mars. Nah, ini adalah earthquake engineering simulation. Jadi maksudnya bagaimana mensimulasikan progres dari gempa bumi supaya bisa diprediksi dong, ya kan, bagaimana perkembangannya dan tahu efeknya terhadap lingkungan yang menjadi gempa bumi. Nah, ini juga ada namanya underwater glider. Ini untuk observasi bawah laut ataupun berdeteksi gempa bawah laut. Nah, ini adalah salah satu project dari Emerging Engineering Education. Dan juga
ini mempunyai konsep open classroom. Jadi kalau konsep arsitektur lebih banyak praktek, jadi banyak teori. Nah, jadi yang tadi selain program S1 ada namanya Chinese Language Program. Chinese Language Program itu adalah program 1 semester atau yang memilih program setahun juga boleh untuk belajar bahasa Mandarin dan sekalian belajar budaya Chinese. Jadi bagi yang belum punya kemampuan bahasa Mandarin sama sekali boleh ikut program ini. Jadi levelnya disesuaikan dengan level yang kita sekarang punya. Jadi speakingnya, listeningnya, reading dan communicating Chinese mungkin ya dimulai dari TSK 1 ya. Dan bagi yang sudah punya level Chinese lebih tinggi boleh pilih optional course misalnya TSK level 4 Business Chinese. Dan tentunya selain dari belajar bahasa Mandarin ada bisa pilih course untuk belajar budaya China, Tai Chi, martial arts, calligraphy. Nah, yang satu lagi foundation program. Foundation program untuk yang punya sertifikat level ISK level 4. Nah, jadi bisa belajar Chinese untuk mempersiapkan masuk program S1 yang program bahasa Mandarin supaya lebih terbiasa bahasa Mandarinnya. Kemudian juga itu program 1 semester belajar bahasa Mandarin. Kalau program 1 tahun itu sekalian belajar basicnya, basic mathematics, basic physics, basic science-nya. Karena kan selain dari belajar bahasa Mandarin secara umum, mesti tahu juga dong spesifik vocabulary untuk pelajaran sains. Jadi ini Chinese Language Program sama Foundation Program. Ini programnya ada yang 1 semester, ada yang 1 tahun. Nah, kita harus tahu juga gambaran besarnya kuliah di kayak mana, kampusnya kayak mana, jadi apa. Nah, ini Wei Chin Road Campus, kampus pertama di University. Yang 4 kampus baru disebutkan tahun 2015. Dan ini kantin Yangon University. Kemudian ini kelasnya. Nah, jadi bisa dilihat ini dosennya bersayangan, ada yang bikin rektor, ada yang tulis di blackboard juga, dan ini dosen ini. Kemudian ini juga kelasnya, ini salah satu laboratoriumnya. Jadi laboratorium sana juga sudah memiliki equipment yang national standard. Jadi terutama ya siswa engineering, siswa farmasi itu perlu banget lab-lab yang berkualitas juga untuk pengalaman bereksperimen. Nah, ini kampus infrastruktur, swimming pool, student union. Di student union selalu ada aktivitas, misalnya international student, mengenal budaya internasional, lalu ada juga gymnasium. Ini gymnasium baru tahun 2017 yang bisa aspeknya juga alumni yang Nah, ini kampus live. Jadi banyak banget aktivitasnya, misalnya pengenalan budaya internasional, ada juga tiap negara misalnya memperkenalkan tariannya, memperkenalkan makanan, lalu hari spesial di China misalnya Mid Autumn Festival, Chinese New Year, dan juga di Tianjin University pasti mengalami juga 4 musim. Nah, ini musim gugur, musim dingin, musim panas, dan musim semi. Ya, jadi sekalian Tianjin University sekalian belajar adaptasi dengan 4 musim. Nah, ini dia untuk detailnya deskripsi di Tianjin University. Jadi kalau kuliah offline pastinya perlu aplikasi misalnya aplikasi dictionary, aplikasi widget itu paling penting dari kelas, chatting dengan dosen, kemudian ujian tugas semua dari widget. Lalu ini aplikasi Alipay, pembayaran online, ini aplikasi taksi online, ini pembayaran shopping online, lalu itu aplikasi social media. Nah, untuk sekarang dari tahun 2020 karena kita juga sebenarnya di admit itu September 2020 jadi terpaksa online. Jadi inilah kondisinya harus pakai widget, group meeting itu macam Zoom, lalu training classroom. Jadi kalau misalnya kuliah nanti pun harus online, dosen dan guru-guru dari university sudah siap untuk melayani siswa nanti. Kalau itu sering tanya misalnya pertanyaan pelajaran semuanya lancar, jadi gurunya itu paham kondisi bagaimana. Dan kalau misalnya kelas online juga pasti di report. Jadi kalau misalnya ada live online dan lain-lain itu bisa kelas online itu tetap lancar, nggak ketinggalan. Nah, accommodation yang di university di dormitory-nya itu di Wei Chin Road Campus itu ada yang cuma 60 yuan per hari, itu sekitar 1,5 juta. Sorry, 150.000 per hari. Nah, jadi kalau misalnya per bulan, jadi cuma 1.800 yuan atau sekitar 3,6 juta per bulan. Dan di Penyampak Campus ada yang 40 yuan dan 50 yuan. Nah, ini deskripsi detail. Jadi betapa lokasi
Ini cukup rendah, dan juga biaya tahunannya itu cuma bayar VPN. Karena di Tiongkok itu kalau misalnya website internasional di blog, jadi perlu VPN untuk akses. Lalu ada juga ini biaya apa ya? Ini biaya insurance. Jadi biaya insurance 900 juta. Nah, jadi ini deskripsi biayanya cukup murah kalau misalnya dibandingkan universitas lain, misalnya di Beijing atau Shanghai. Nah, jadi kalau misalnya di Yanqing University sebelum pergi ke Yanqing University juga ada guide-nya, arrival guide, lalu orientasinya gimana, apa yang diperlukan sebelum pergi ke Yanqing University. Nah, juga di Yanqing University ada namanya Multicultural Research and Psychology Consultation Center. Maksudnya itu kalau misalnya siswa internasional punya masalah yang mau dikonsultasikan, nah guru-guru menyediakan konsultasi gratis supaya isunya misalnya masalah adaptasi maupun masalah akademik, masalah internasional, semuanya itu tiap universitas juga paham bagaimana siswa internasional mungkin shock dengan budaya dari luar negeri di Tiongkok. Nah, jadi juga dari perhimpunan pelajar Indonesia juga ada di Tianjin. Jadi bagi siswa baru, misalnya saya waktu itu yang baru kuliah online, mereka tuh langsung mewadahi mahasiswa yang baru, namanya PPIT atau Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok, khususnya pastinya di cabang Tianjin. Nah, ini saya sendiri pas tahun 2020 welcoming party, ini seniornya, dan sekarang pun saya aktif di organisasi ini, dan tentunya organisasi ini juga khusus melayani mahasiswa, misalnya mau tanya apa, mau tanya tentang kehidupan di sana, dan semua itu ramah dan berasa. Ya, jadi PPIT cabang Tianjin ini sebenarnya juga ada PPIT di cabang lain di Tiongkok, misalnya PPIT cabang Beijing, Shanghai, semuanya juga ada. Dan karirnya di Tianjin University, alumni di Tianjin University sudah pergi ke perusahaan terkenal ya, misalnya Procter & Gamble, Volkswagen, Sinopec, Apple, dan sebagainya. Jadi kalau data sekarang sekitar 98% alumni dari Tianjin University itu langsung kerja, langsung mendapatkan lamaran kerja di perusahaan yang terkenal. Nah, ini dia khususnya tentang beasiswa dan online application-nya. Bagaimana daftar di Tianjin University? Ini website utamanya untuk daftar admissions University. Nah, ada detail programnya. Ini mengenai detail biayanya untuk bachelor S1 itu ini general programnya sekitar 37 ya, 8 juta per tahun, atau yang English 45,4 juta per tahun. Nah, untuk master dan PhD. Jadi masa pendaftarannya masih buka. Jadi masih sampai 15 Juni 2022. Nah, bagi adik-adik yang mau daftar dengan beasiswa, boleh daftar, disarankan sebelum 15 April. Karena only application itu very recommended. Jadi kadang kalau misalnya daftar cepat, hasilnya lebih cepat, tidak dapat application yang cepat. Nah, ini ada juga program yang selain dari program S1, ada foundation program sama Chinese language program. Itu masih buka untuk pendaftaran spring semester, itu program 1 tahun. Nah, ini detail dia. Ya, ini untuk undergraduate program S1, jadi qualification-nya mudah, non-Chinese citizen, under age of 30. Lalu untuk Chinese Talk program berdasarkan bahasa Mandarin itu perlu minimal HSK 4 untuk yang kategori jurusan Science Engineering. Kemudian HSK 5 untuk kategori Business, Liberal Arts, dan Architecture. Kalau English Talk program minimal IELTS 6 atau TOEFL minimal 80. Nah, kalau misalnya apa ya, high schoolnya dalam bahasa Chinese nggak perlu upload HSK, jadi tinggal upload bukti aja kalau high schoolnya dalam bahasa Chinese. Nah, jadi nanti setelah misalnya submit application, tinggal tunggu pengumuman interview dan tidak ada application fee. Jadi tinggal pergi ke websitenya, langsung daftar, upload dokumen sertifikat. Nah, ini deadline-nya sampai 15 Juni. Jadi apply before 15 April yang mau apply dengan beasiswa. Kemudian admission announcement-nya itu sekitar early July atau mid July. Kalau misalnya daftar lebih cepat, bisa jadi pengumumannya keluar di April atau Maret setelah interview. Nah, ini untuk English Major program yang dengan full dalam bahasa Inggris, ada jurusan teknik kimia, jurusan ilmu lingkungan, jurusan teknik lingkungan, jurusan ilmu farmasi. Nanti tinggal apply di pju.at mau student, dan untuk guide-nya boleh akses di website. Nah, ini dokumen sebenarnya cukup gampang juga. Scan ijazah. Kalau misalnya belum ada ijazah, tinggal minta dari sekolah itu expected graduation certificate